Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat hidup setiap kami, anak-anak-Mu. Pagi hari ini kami mau belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan terus menuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema milik Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya, karena kamu masih duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Betapa luar biasa dan harmonisnya persatuan tubuh Kristus. Seandainya hamba-hamba Tuhan hari ini bisa berkata seperti Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada. Perselisihan dan persaingan di antara jemaat itu secara sendirinya ada dan bertumbuh. Namun pemimpinnya atau Paulus segera meluruskan perselisihan yang terjadi. Beginilah cara Paulus meluruskan perselisihan yang terjadi. 1 Korintus 3 ayatnya yang ketiga sampai ke-6. Karena kamu masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Berbeda dengan banyak kita hari-hari ini, perbedaan di antara gereja-gereja semakin lebar dan luas. Sebab pemimpin-pemimpinnya sendiri dikuasai oleh keinginan untuk menang secara pribadi. Ingin agar gereja yang dia pimpin semakin besar dan bila perlu menginjak atau menghancurkan gereja lain. Tanpa ragu-ragu, kita akan lakukan semua itu demi memperbesar pengaruh saya dan kekuasaan saya. Sesungguh-sungguhnya yang seperti itu bukanlah gereja Tuhan, tapi gereja saya. Paulus malah menegur, menghardik, dan meluruskan pola pikir jemaat-jemaat yang sesat dalam berpikir. Mereka saling bersaing. Yang satu berkata, "Aku golongan Paulus." Yang lain berkata, "Aku golongan Apolos." Itulah kesesatan yang ditemukan Paulus, dan dia sendiri menghardik mereka yang menyebut dirinya adalah golongan Paulus. 1 Korintus 3 ayat 4 berkata, "Karena jika yang seorang berkata, 'Aku dari golongan Paulus,' dan yang lain berkata, 'Aku dari golongan Apolos,' bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani?" Kemudian pada penutupnya, Paulus menyatakan 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Itulah dasar pemahaman yang benar. Gereja adalah kita, ladang Tuhan, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Organisasi atau gedung gereja adalah bangunan milik kepunyaan Tuhan sendiri, bukan milik saya. Haleluya, sahabatku. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mau terus belajar untuk memiliki dasar pemahaman yang benar bahwa gereja adalah milik Tuhan. Mampukan hidup setiap kami untuk berlaku benar di hadapan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.